Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy bekerja sama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai knowledge management, mengintegrasikan digital tools dalam rencana pembelajaran. Ya, Sobat Andi, sebagaimana kita ketahui, buku knowledge management ini dibuat untuk memberi gambaran kepada guru dan siswa bagaimana cara melakukan pembelajaran secara online. Kita ketahui sekarang ini hampir semua guru atau semua manajemen menggunakan teknologi, sehingga guru-guru harus dituntut untuk menggunakan teknologi bersama siswa agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik, efisien, dan tentunya berpusat kepada siswa. Terutama saat ini kita sedang berada di kurikulum merdeka. Tujuannya agar siswa itu mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan berpusat kepada siswa. Dan buku ini adalah memberikan panduan bagaimana cara menggunakan tools pembelajaran online yang diintegrasikan dalam rencana pembelajaran. Mengapa guru harus mempelajari tools pembelajaran online? Yang pertama, kita ketahui, dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran, guru dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi siswa. Kalau kita bandingkan pembelajaran dengan gaya lama, yaitu konvensional, yang lebih banyak dengan ceramah tanpa menggunakan teknologi, maka pembelajaran itu akan menjadi menjenuhkan. Terlebih lagi sekarang ini anak-anak kita sudah terbiasa dengan teknologi, yaitu gadget maupun laptop ataupun komputer. Sehingga guru dituntut untuk mengikuti teknologi agar dapat memberikan atau menyajikan pembelajaran secara yang lebih menarik. Yang kedua, untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Ya, kita ketahui setelah masa pandemi ini, guru dan siswa itu sudah lebih terbiasa menggunakan teknologi terutama teknologi komputer. Sehingga buku ini benar-benar memberikan panduan bagaimana cara guru menggunakan tools pembelajaran online yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Saat ini walaupun tidak pandemi, pembelajaran jarak jauh juga bisa dilakukan jika ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti kalau misalkan gempa bumi maupun ada kegiatan yang di luar dugaan, maka siswa itu sekarang bisa diberikan pembelajaran dari rumah, sehingga pembelajaran jarak jauh itu masih berlaku walaupun tidak masa pandemi. Yang ketiga, untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Ya, kita ketahui, jika kita menggunakan teknologi, maka otomatis keterlibatan siswa itu akan lebih banyak dibanding ketika kita tidak menggunakan teknologi. Keaktifan siswa akan lebih aktif ketika kita menggunakan tools pembelajaran online dan teknologi, itu siswa akan lebih aktif. Keterlibatan siswa itu akan mengikuti kalau kita menggunakan tools pembelajaran online. Seperti contoh kalau kita menggunakan quiz online, ya. Ketika kita menggunakan quiz online, maka siswa itu akan lebih aktif menggunakan tools dan mengikuti perintah-perintah yang sudah kita tentukan. Yang berikutnya, memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ya, ketika kita menggunakan teknologi, tools pembelajaran, maka kita bisa memilih mana tools yang tepat untuk siswa kita, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu terjadi. Ada siswa kita yang lebih senang dengan auditori, ada siswa kita yang lebih senang dengan visual, dan ada siswa kita yang senang dengan audio visual.
Sehingga ketika kita menggunakan tools pembelajaran, seperti kalau misalkan senang dengan auditory atau seperti senang dengan visual, maka siswa bisa kita berikan materi dalam bentuk teks yang berada di blog kita. Kalau misalkan senang video, audio visual, kita bisa memberikan materi dalam bentuk video yang bisa kita share lewat channel YouTube kita. Yang berikutnya, mempelajari alat-alat pembelajaran online membantu guru mengembangkan keterampilan teknologi yang berguna dalam dunia kerja modern. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, otomatis kita akan banyak belajar. Kita ketahui, aplikasi sekarang ini berkembang dengan cepat. Jadi siswa dan siswa, guru itu harus lebih, kalau bisa, harus lebih dahulu mengetahui, sehingga kita bisa manfaatkan di dalam pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan efisiensi. Ya, tentu saja ketika kita menggunakan tools pembelajaran online, misalkan kita membuat soal, membuat ujian dengan menggunakan tools pembelajaran online, misalkan Google Form, maka secara otomatis itu meningkatkan efisien karena kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi. Kita bisa men-setting nilai, kita bisa men-setting semuanya, sehingga setelah ujian selesai, maka nilai pun akan keluar. Ya, daftar isi dari buku ini adalah yang pertama, pendahuluan. Buku ini menjelaskan apa itu era digital, apa itu teknologi, apa itu internet yang berkaitan dengan dunia online. Untuk bab keduanya dibahas tentang knowledge management itu sendiri. Apa itu knowledge management, bagaimana manajemen kelas online, bagaimana manajemen siswa di dalam kelas online, bagaimana manajemen guru itu sendiri, akan dibahas pada bab 2. Untuk bab 3 mengenai tentang teknologi informasi. Jadi di buku ini membahas tentang teknologi informasi terkini. Jadi istilah-istilah teknologi itu terus berkembang dan buku knowledge management ini menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada. Untuk bab 4 itu membahas tentang telekonferensi kelas online. Jadi guru di buku ini memberikan gambaran bagaimana sih kalau kita tidak bisa melakukan tatap muka, kita bisa menggunakan telekonferensi kelas online seperti kita menggunakan Zoom saat ini, bisa menggunakan Google Meet dan sebagainya. Untuk bab 5-nya khusus membahas tentang tools kelas online itu sendiri, apa saja yang kita bisa manfaatkan ketika kita ingin menyampaikan materi, kita menggunakan apa, misalkan kita menggunakan YouTube, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara menguploadnya, dan sebagainya. Kalau misalkan kita ingin membuat materi lewat blog, bagaimana cara membuat blognya, bagaimana cara mempostingnya, itu dibahas pada bab 5. Untuk bab 6 sendiri, ini membahas tentang kuis online. Jadi kita belajar menggunakan Kahoot atau dan sebagainya agar ketika kita menyampaikan materi dan kita memberikan ulangan atau tes kepada siswa, kita bisa memanfaatkan tools online yang pada saat siswa mengerjakan pasti dia akan lebih senang daripada kita menggunakan kertas. Mereka akan berlomba-lomba, apalagi ketika mereka menjawab, nilainya langsung keluar, ratingnya langsung keluar, itu mereka lebih antusias daripada kita menggunakan kertas. Yang ketujuh baru tentang integrating digital tools in lesson plan. Jadi bagaimana cara kita mengintegrasikan di dalam rencana pembelajaran kita agar pembelajaran kita itu lebih efektif dan efisien. Ya, kita akan membahas tentang knowledge management itu sendiri. Knowledge management itu apa? Di sini kalau kita melihat gambar, knowledge management itu terdiri dari insight, information, practice, teknologi, people, improvement, proses, advice. Jadi knowledge management ini sangat kompleks, ya. Sedangkan menurut Gupta, knowledge management adalah proses untuk membantu organisasi dalam menemukan, memilih, mengorganisasikan, mendiskriminasi, dan mentransfer informasi penting kepada yang membutuhkannya. Jadi pada dasarnya itu knowledge management merupakan konsep mengelola pengetahuan kolektif yang dimiliki organisasi dengan tujuan utama
memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang menggunakannya. Jadi dalam buku knowledge management ini membahas bab khusus untuk knowledge management agar para pembacanya itu mengerti, memahami apa sih konsep dari knowledge management itu sendiri dan apa kaitannya dengan pembelajaran. Terus yang dibahas selanjutnya itu hal-hal yang berkaitan dengan knowledge management. Jadi di sini yang pertama itu tentang teknologi data, informasi, dan pengetahuan. Di sini dibahas teknologi data itu apa, informasi itu apa, pengetahuan itu apa, sehingga para pembaca itu mengerti perbedaan antara informasi, antara data dengan pengetahuan. Yang kedua itu penerapan pada sektor pendidikan. Nah, knowledge management diterapkan di dalam sektor pendidikan itu bagaimana? Ini konsep ini bagaimana? Ini dijelaskan di dalam buku knowledge management. Yang ketiga, knowledge management dan human performance technology. Jadi kaitan dari knowledge management itu sendiri dengan manusianya, performance teknologi dengan pemanfaatan teknologinya. Yang keempat, strategi pengembangan knowledge management itu sendiri. Dan yang kelima, tren dan riset knowledge management di masa mendatang. Jadi dibahas apa saja kira-kira teknologi riset knowledge management di masa mendatang yang bisa dikaitkan dengan dalam dunia pendidikan. Nah, sekarang selain yang knowledge management, kita membahas tentang manajemen kelas. Nah, kenapa kita harus memanajemen kelas? Kalau kita ketahui, manajemen kelas itu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan dapat menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Jadi, memanajemen kelas ini sangat penting. Kita biasanya menggunakan standar baku, ya, standar baku ketika kita menetapkan posisi tempat duduk siswa. Posisi tempat duduk siswa itu juga kadang-kadang mempengaruhi psikologi anak. Ketika mereka duduk posisi yang seperti biasa lurus ke depan, maka efektivitas penerimaan pembelajarannya itu jika dilakukan setiap hari dengan posisi yang sama, maka peningkatannya itu tidak terlalu meningkat. Akan tetapi ketika kita memanajemen kelas, membuat konsep kelas, bagaimana posisi tempat duduk siswa yang harus diganti, yang harus dirubah, dan pasangan duduknya dirubah, ini akan membuat suasana baru bagi siswa itu sendiri. Dan ketika siswa sudah memiliki suasana baru dan bersebelahan dengan teman-teman yang baru, maka ini akan memudahkan siswa untuk meningkatkan. Karena kadang-kadang siswa ini ketika bersama teman si A, mereka belum ada motivasi untuk belajar. Mungkin tipenya sama, hobinya ngobrol dan sebagainya. Akan tetapi ketika siswa di rolling, duduknya dengan teman yang bisa membangkitkan motivasinya, maka suasana kelas itu akan berubah. Jadi manajemen kelas itu sangat penting dan ini dibahas di dalam knowledge management itu sendiri. Yang berikutnya, online learning. Ya, buku ini juga sebenarnya dikonsep untuk pembelajaran secara online. Karena kita menggunakan tools-tools online di dalam pembelajaran kita. Online learning dapat dirumuskan sebagai a large collection computers in network that are tied together so that many users can share their vast resources. Ini pengertiannya. Jadi, online learning itu meliputi perangkat keras infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis maupun suara. Jadi di sini pembelajaran secara online ini memang tidak dipungkiri kita membutuhkan alat, yaitu minimal kita memiliki gadget. Tapi kalau kita bisa memiliki komputer maka akan lebih tingkat kemampuan bekerjanya akan lebih luas. Jadi pembelajaran online akan berjalan dengan lancar apabila didukung dari infrastruktur, salah satunya yaitu komputer maupun gadget. Nah, selain itu,
Di dalam buku knowledge management ini kita diberikan tentang ciri-ciri pembelajaran online. Apa itu? Apa saja yang ada ciri-cirinya? Yang pertama itu pembelajaran personal. Jadi kalau pembelajaran online seperti PJJ yang setelah dilakukan, ini personal individu dari siswa itu sangat diutamakan. Nah, jadi kita membangkitkan semangat siswa itu, bagaimana cara kita bisa membangkitkan semangat siswa, menyadari bahwa mereka sendiri yang bisa mengatur diri sendiri ketika mereka belajar secara jarak jauh. Yang kedua, terstruktur dan sistematis. Dalam konsep membuat pembelajaran secara online, kita harus membuat materi itu terstruktur dan sistematis agar siswa kita mengerti, memahami, mudah mengerti, karena kita bertemu secara tatap layar, bukan secara tatap muka. Akan tetapi ketika kita menggunakan pembelajaran online ini, pada saat ini misalkan, sekarang ini kita sudah tatap muka, maka akan lebih efektif lagi, karena kita bisa bertemu dengan siswa kita, dan kita menyusun konsep pembelajaran online kita, dan kita bisa mengarahkan, itu akan lebih menarik lagi. Nah ini semua terkonsep, disampaikan di dalam buku knowledge management. Yang berikutnya mengutamakan keaktifan siswa. Ya, kalau kita melakukan pembelajaran online tentu saja kita mengharapkan keaktifan dari siswa kita. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan pembelajaran online menggunakan Zoom, siswa kita tidak melihat siswa, semua matikan kamera, itu kan kita tidak tahu apa siswa kita fokus kepada kita atau tidak. Terus kalau misalkan mereka mematikan kamera, kita tidak tahu mana yang aktif, mana yang serius, mana yang... Jadi kita mengutamakan keaktifan siswa, bagaimana cara kita mendorong agar mereka tertarik dengan materi yang kita sampaikan secara online. Sehingga mereka tidak mematikan kamera, mereka antusias, dan ini terkonsep semuanya di dalam manajemen. Yang keempat itu keterhubungan. Tentu saja keterhubungan ini diperlukan. Kalau misalkan kita tidak memiliki koneksi, maka semua tidak akan berjalan di dalam pembelajaran secara online. Ya, di sini juga disampaikan tentang ciri-ciri guru dalam pembelajaran online ini, disampaikan di dalam buku knowledge management. Ya, seperti yang pertama, menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Ini tentu saja. Kalau misalkan kita melakukan penggunaan tools pembelajaran online, tapi guru tidak update dengan dan menguasai, maka pembelajaran itu tidak akan efektif, tidak akan berjalan dengan yang diinginkan. Karena kalau misalkan ada kendala teknis atau ada kendala ada sesuatu yang tiba-tiba membuat pembelajaran atau dengan menggunakan internet itu bermasalah, kalau guru tidak bisa mengatasinya, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan, tidak akan berlanjut. Sehingga buku ini dibuat bagaimana kalau misalkan terjadi kendala-kendala itu. Terus yang berikutnya, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping. Ya, tentu saja ketika guru sudah menguasai teknologi, dia akan lebih meningkatkan diri. Selain pengetahuan pokoknya mengajar, misalkan saya mengajar mata pelajaran informatika. Tentu saja ketika saya menggunakan tools pembelajaran online dan memanfaatkan tools-tools lainnya, maka kita otomatis dibawa untuk mengerti atau memahami dan mempelajari pengetahuan pendamping yang mendukung dari pembelajaran kita. Yang berikutnya, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Ya, tentu saja sekarang ini kita dituntut dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka ya. Setelah itu kita dituntut pembelajaran harus student center, berpusat pada siswa. Jika guru tidak kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi, maka ini tidak akan terjadi. Pembelajaran itu akan kembali kepada kurikulum sebelumnya atau metode mengajar sebelumnya yang konvensional seperti dulu-dulunya, model ceramah dan murid harus mengikuti guru, murid harus mendengarkan gurunya saja, itu tidak menarik, apalagi di zaman era 4.0, 4.0 dan menuju ke 5.0. Yang berikutnya, mampu memotivasi siswa. Ya, tentu saja ketika kita menggunakan tools ya, khususnya online ya, di dalam tools online ini banyak sekali
aplikasi-aplikasi yang menarik untuk dibawa di dalam pembelajaran. Jadi ketika kita sebelum memulai, kita bisa menggunakan misalkan Mentimeters yang sudah dijelaskan di dalam buku Knowledge Management ini, sehingga kita bisa menyampaikan kepada siswa, apa sih keinginanmu untuk apa ketika belajar itu kita bisa bertanya, dan siswa bisa menjawab melalui tools aplikasi yang kita berikan. Dan ini sudah dijelaskan di dalam buku Knowledge Management. Jadi ketika kita mau memulai menggunakan aplikasi apa sebaiknya, dan ini lebih menyemangati siswa. Yang berikutnya, kemampuan dalam desain pembelajaran online. Ya, ketika kita menggunakan teknologi, otomatis guru itu belajar mendesain pembelajarannya, bagaimana cara membuat presentasi yang menarik bagi siswa, bagaimana cara membuat kuis yang menarik bagi siswa, sehingga semuanya tercover. Yang berikutnya, kemampuan mengelola sistem pembelajaran online. Ya, sebagian dari kita mungkin pembelajaran online-nya dilakukan begitu-begitu saja. Tapi dengan menggunakan buku Knowledge Management ini, kita dibawa bagaimana cara kita bisa mengelola sistem pembelajaran online yang lebih efektif dan efisien. Dari segi presensi ataupun dari segi ketika menyampaikan materi, ketika memberikan kuis, semuanya terdapat di dalam buku yang dibahas, yaitu Knowledge Management. Yang berikutnya, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning. Nah, ini kita bisa memilih. Tools pembelajaran online itu banyak. Jadi kita bisa memilih ketika kita menjelaskan materi A, kita bisa menggunakan tools B. Harus disesuaikan sehingga setelah kalau dia blend, kalau dia sesuai, maka pembelajaran kita akan tentu saja siswa akan senang dengan apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Ya, ketika kita menggunakan tools pembelajaran, tentu saja kita harus bisa mengontrol proses pembelajaran kita, kapan kita men-set, mau menjelaskan materi, kapan kita men-set, siswa bisa menjawab pertanyaan kita, bagaimana kapan kita set, semuanya tercover di dalam buku Knowledge Management. Ya, setelah itu pembahasan tentang teknologi informasi. Nah, kenapa dibahas tentang teknologi informasi? Karena kita membahas tentang knowledge management, mengintegrasikan digital tools dalam pembelajaran, sehingga buku knowledge management ini membahas sendiri tentang teknologi informasi. Ya, kalau kita ketahui teknologi informasi yang menurut Hug and Ken ini alat yang membantu kita bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi fungsi teknologi informasi itu seperti menangkap, bagaimana kita capture, bagaimana kita menyimpan, bagaimana kita mengolah, mentransmisi data, mencari kembali datanya, setelah itu menghasilkan, itu semua dijelaskan. Sehingga, ternyata kita mendapatkan pengetahuan ini. Jadi buku ini bisa memberikan pengetahuan kepada guru maupun kepada siswa ketika menggunakan pembelajaran online, kita akan memahami tentang teknologi informasi itu sendiri. Ya, setelah implementasi tools kelas online, seperti contoh dalam buku ini membahas yang pertama itu tentang email, Gmail. Ya, kenapa kita menggunakan email? Yang menggunakan email Gmail, karena aplikasi online, email sangat berperan penting dalam menggunakan aplikasi online. Salah satunya digunakan sebagai konfirmasi untuk mengaktifkan aplikasi yang kita gunakan. Jadi siswa itu nomor satu untuk agar kelas online itu berjalan dengan lancar, siswa harus memiliki akun dan akunnya itu diarahkan ke akun Gmail. Kebetulan memang program pemerintah juga sudah mendukung dengan memberikan akun belajar ID kepada siswa. Akun belajar ID ini adalah akun belajar yang sudah bekerja sama dengan Google, sehingga ini bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran kita di dalam kelas online ini. Nah, kenapa kita memiliki akun di Gmail? Kalau misalkan siswa tidak memiliki akun belajar ataupun belum memiliki akun belajar atau belum mengetahui kalau mereka sendiri belum memiliki akun.
Jadi kita arahkan saja siswa itu untuk membuat akun sendiri dan kita arahkannya menggunakan Gmail. Kenapa? Karena di dalam Gmail ini tidak memiliki kadaluarsa. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan layanan Google Drive bersama seperti YouTube, Blogger sesuai dengan yang dibahas di dalam buku ini. Kita akan membahas tentang Google Drive itu sendiri, bagaimana membuat YouTube itu sendiri, blog dan sebagainya. Terus yang berikutnya, kapasitas penyimpanannya cukup besar. Jadi kita kalau menggunakan di Gmail itu kita tidak khawatir dengan kapasitas. Kita diberi kapasitas sebesar 15 GB dan itu cukup besar. Kalau misalkan nanti kita menggunakan pembelajaran online dan menggunakan Google Drive bersama, ini sudah dibahas kita bagaimana cara memanajemennya, bagaimana cara kita memanajemen drive bersama itu. Terus yang berikutnya, dapat melihat lampiran secara langsung. Ya, ketika kita menggunakan email, di Gmail ketika ada yang masuk dengan lampiran itu kita bisa melihat tanpa membuka. Berikutnya anti spam terbaik dunia. Jadi di dalam buku ini dibahas membuat akun di Gmail. Alasannya disebutkan mengapa harus ini. Ini disebutkan di dalam buku Knowledge Management. Nah, langkah-langkahnya pun disampaikan ya. Buku ini menyampaikan dari secara detail dan rinci. Bagaimana cara mulai buat akun, setelah itu mengkonfirmasi nama depan, nama belakang, terus menggunakan akun apa saja. Dan yang diperhatikan dalam membuat ini, kita harus memiliki akun yang berbeda dengan nama yang berbeda dari orang lain. Nah, di sini dijelaskan langkah-langkahnya. Step by step dijelaskan di dalam buku Knowledge Management. Hingga sampai konfirmasi saya setuju dan siswa berhasil mendaftar di akun Gmail ataupun guru ataupun pembaca semuanya disampaikan bagaimana cara membuatnya step by step disampaikan di dalam buku Knowledge Management ini. Nah, yang berikutnya itu disampaikan tentang blog. Ya, kenapa kita membahas buku ini membahas blog? Blog ini sangat unik. Ya, kenapa kita membahas tentang blog? Karena blog ini merupakan aplikasi web yang berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Nah, ini dibahas di dalam buku Knowledge Management, mulai dari langkah membuatnya hingga sampai selesai dan hingga memposting, bagaimana cara mempostingnya. Karena hampir sebagian besar pengguna internet itu pasti ketika mencari di mesin search engine, mereka banyak diarahkan ke blog ataupun ke web. Nah, sehingga di buku Knowledge Management ini menyampaikan karena kita belajar kelas online ini salah satu yang kita manfaatkan yaitu blog. Di sana guru bisa memberikan materi, menyampaikan materinya di dalam blog. Karena blog ini kita selain bisa memasukkan teks, kemudian kita bisa memasukkan gambar, setelah itu memasukkan video, semua didukung. Jadi blog itu ibarat rumah ya, rumah di mana kita bisa memasukkan unsur-unsur lainnya. Nah, buku Knowledge Management ini membahas itu sampai bagaimana cara memposting, bagaimana cara mengembed baik itu dalam PDF-nya, bagaimana kalau kita punya materi dalam bentuk PDF, bagaimana kalau kita punya materi dalam bentuk Word, bagaimana kalau kita punya materi bentuk Excel, PowerPoint, itu bisa di-embed di dalam blog. Jadi sehingga guru itu akan lebih mudah ketika dia memiliki materi dalam bentuk PowerPoint, ketika dimasukin di dalam blog, maka satu selain mudah dicari, ya ketika kita sudah memiliki blog, guru memiliki blog, guru itu bisa memasukkan materinya ke dalam blog. Setelah itu ketika siswa lupa ataupun siswa ingin mengulangi pembelajaran, kita tinggal share link saja, share link materi yang pernah kita berikan, sehingga siswa juga bisa belajar
mengulang di mana saja dan kapan saja. Ketika lupa juga bisa mengklik kembali materi yang kita buat. Yang berikutnya yaitu, nah di sini disebutkan langkah-langkah membuat blog mulai dari create your blog ini disampaikan. Ini diterangkan step by step. Nah, dari step by step diterangkan dalam buku knowledge management hingga sampai kita memiliki blog yang seperti contoh yang ada di dalam tampilan layar ini. Di sini kita bisa menyampaikan menu-menunya sudah bisa kita atur sendiri, yaitu materi. Misalkan kita punya materi, kita misalkan punya judul lainnya lagi, kita sampaikan di dalam blog kita. Kita bisa atur. Misalkan kita memberikan materi, misal presensi, menggunakan presensi dijelaskan juga kalau kita menggunakan Google Form, ini disampaikan di dalam materi kita bisa selipkan link daftar hadir siswa itu di dalam materi kita, sehingga ketika siswa klik, bisa mengklik Google Form-nya sebagai daftar hadir. Ini dijelaskan semua di dalam buku Knowledge Management mengintegrasikan digital tools di dalam pembelajaran kita. Ya, yang berikutnya ini YouTube. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui, tidak bisa kita pungkiri, YouTube ini salah satu media yang bisa kita manfaatkan di dalam pembelajaran secara online. Kita bisa menyampaikan materi secara detail. Misalkan terutama kalau kita guru mata pelajaran informatika, kita ingin menjelaskan materi, misalkan membuat tabel di Microsoft Word, kita bisa merekam layar, setelah itu, setelah kita jelaskan, kita bisa upload ke dalam YouTube kita. Setelah itu kita share link ke siswa, dan siswa kalau misalkan mau belajar, tinggal klik saja. Jadi YouTube merupakan salah satu, selain blog, YouTube merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, seperti yang saya contohkan, ketika kita menggunakan quiz online. Ini quiz online yang saya praktikkan kepada siswa, di mana kita bisa membuat quiz online semenarik mungkin, dan siswa juga seperti tertarik gitu ya mengerjakannya, dan apalagi mereka mengetahui nilainya, setelah itu posisinya dari temannya, oh nilai saya kecil dari temannya, jadi mereka biasanya ketika kita beri kuis minta ulang lagi, ayo Bu ulang lagi ya, seperti contoh ini saya tampilkan kuis online yang pernah saya berikan kepada siswa. Ya, itu tadi, iya, itu tadi contoh ya, kuis online yang pernah saya berikan kepada siswa, dan mereka lebih tertarik daripada saya menggunakan kertas. Jadi kalau ujian dengan kuis-kuis online itu, mereka biasanya lebih senang, lebih happy, dan kayak seperti main game seperti itu. Nah, kendalanya di dalam kalau kita tidak menggunakan terus pembelajaran online, yaitu kelas itu menjadi menjenuhkan, monoton. Jadi berjalan begitu saja tanpa ada variasi, tanpa ada ya seperti tidak ada perubahan dari minggu ke minggu, hari ke hari, seperti itu saja. Jadi kelas itu monoton ya kalau kita tidak menggunakan tools pembelajaran online. Yang kedua, ulangan harian yang sering kita gunakan menggunakan kertas itu secara psikologi itu lebih menjenuhkan ya. Ketika siswa kalau sudah dibilang, ayo anak-anak hari ini kita ulangan, itu sudah mereka keluarkan kertas selembar, itu mereka sudah kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan, ayo anak-anak kita main, tapi mainnya ini ada soal-soal yang menarik, mereka lebih tertarik, antusias gitu. Jadi kita manfaatkan tools pembelajaran jadi tools pembelajaran online itu kita manfaatkan di dalam kelas kita, dan itu sudah dituang di dalam knowledge management buku mengintegrasikan digital tools ini.
Yang yang ketiga, kalau kita tidak menggunakan teknologi media, maka motivasi siswa itu akan menurun. Jadi pembelajaran paling gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, kurang termotivasi. Kalau misalkan kita jalani seperti itu aja. Ya, eh, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Bagaimana cara belajar menggunakan eh, knowledge management ya. Kita bagaimana cara kita mengatur kelas kita dengan memanfaatkan tools pembelajaran online, dengan memanfaatkan teknologi agar pembelajaran kita itu lebih menarik, agar pembelajaran kita itu lebih efisien, agar siswa itu lebih antusias dengan pembelajaran kita. Maka buku knowledge management ini dibuat untuk membantu guru, untuk membantu para pengajar, untuk membantu siswa bagaimana memanfaatkan tools pembelajaran di dalam pembelajarannya itu sendiri. Ya, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.